Siaran langsung, dialog luar studio Radio Republik Indonesia Ranai. Selamat mengikuti. Indonesia dikenal sebagai negara maritim, mengingat 2/3-nya adalah lautan yang luasnya mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Dari luas tersebut, salah satunya adalah Kabupaten Natuna, dengan luas wilayahnya mencapai lebih dari 264.000 kilometer persegi, dengan luas lautnya mencapai 262.197 kilometer persegi. Sedangkan luas daratannya hanya berkisar 2.001 km persegi. Mengutip data dari natunacap.go.id, kabupaten yang tergabung dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki 154 pulau, dengan 27 pulau di antaranya, atau sebanyak 17,53% berpenghuni, dan 127 pulau lagi tidak berpenghuni. Sumber daya di Laut Natuna Utara yang kaya dengan beragam jenis ikan terus menjadi incaran dari nelayan-nelayan asing untuk meraupnya dengan cara-cara ilegal. Tidak hanya itu, potensi kekayaan Laut Natuna berupa cadangan minyak bumi dan gas alam juga merupakan aset yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pulau Natuna disebut-sebut menyimpan cadangan gas alam cair terbesar di dunia. Mengutip laman CNBC Indonesia dari data ESDM secara total, Pulau Natuna memiliki cadangan minyak sebesar 135,17 juta barel dan cadangan gas alam sebesar 1,26 triliun kaki kubik. Bahkan juga disebutkan terdapat harta karun yang jauh lebih besar berasal dari pulau ini, yakni cadangan hidrokarbon raksasa yang mencapai 222 triliun kaki kubik di Blok Natuna Timur. Hasil temuan terbaru Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerjasama K3S Primer Oil Tuna berhasil menemukan cadangan minyak baru di kawasan ini. Sebagai bagian dari wilayah NKRI, konsep pembangunan Natuna tidak lepas dari kebijakan pembangunan nasional. Dengan luas lautnya yang mencapai 99%, maka peran maritim sangat penting dan strategis untuk pembangunan Natuna ke depan. Letaknya yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan juga Cina, Natuna menjadi kawasan penting dan strategis yang harus dijaga kedaulatannya. Terlebih negara-negara yang wilayah perairannya berada di Laut Cina Selatan hingga kini masih memunculkan ketegangan serta rawan akan terjadinya konflik secara terbuka. Harapan yang mendasar dari pembangunan wilayah NKRI di bagian utara ini, generasi ke depan dapat memanfaatkan sumber daya maritim untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, utamanya bagi masyarakat Natuna sendiri. Anda masih bersama kami dalam siaran langsung dialog luar studio Radio Republik Indonesia Ranai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar. Alhamdulillah sore ini kita bisa kembali bersama dalam dialog publik Pro 1 RRI Ranai dengan topik Natuna dalam konsep pembangunan berwawasan kemaritiman. Anda juga bisa memonitor siaran kami melalui aplikasi RRI Playgo. Dan untuk membahas topik kita sore ini sudah bersama kami para narasumber. Saya sapa ada Maijen TNI Marinir Purnawirawan Bapak Sturman Panjaitan selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Iya, terima kasih Bapak sudah bersama kami sore ini. Iya. Kemudian ada Bapak Rodial Huda, Wakil Bupati Natuna. Assalamualaikum, selamat sore Pak.
Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir sore ini. Dan ada Pak I Hendrasmo selaku Direktur Utama LPP RRI. Selamat sore Pak Dirut. Selamat sore, Assalamualaikum. Iya, selamat datang di Natuna untuk Pak Dirut dan juga Pak Sturman ya. Mudah-mudahan berkesan kunjungannya untuk kali ini. Dan selamat sore juga saya sapa untuk para hadirin tamu undangan. Ada anggota Dewan Pengawas LPP RRI, kemudian Direktur SDM dan Umum LPP RRI, ada Kepala Korwil 15 Pedang Prabu. Selamat sore, serta Kepala Stasiun LPP RRI Batam. Kemudian untuk tamu undangan lainnya, ada Ketua STAI Natuna dan juga mahasiswa-mahasiswi STAI Natuna. Perwakilan dari KNPI, ya. Kemudian ada perwakilan dari Aliansi Nelayan Natuna dan juga LAM Natuna serta pemerhati RRI ya. Baik, saudara pendengar, untuk membahas topik kita yaitu Natuna dalam konsep pembangunan berwawasan kemaritiman. Saya ke Pak Sturman dulu ini. Selaku anggota Komisi 1 DPR RI ya Pak ya. Ya, tadi kan kita sudah mendengar juga narasinya seperti apa. Pak Sturman mungkin bisa memberikan tanggapan ataupun pandangannya. Bagaimana DPR melihat Natuna sebagai kawasan strategis dengan potensi maritimnya yang begitu besar. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Para pendengar radio RRI dimanapun berada, dan Bapak Ibu yang hadir di lokasi yang luar biasa indah, permai, cuacanya cukup hangat, kalau saya tidak boleh bilang panas. Kita berada di satu tempat yang sungguh sangat strategis, di salah satu pojok Pulau Ranai di Kabupaten Natuna. Kita melihat betapa Natuna ini adalah bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang tadi informasinya, narasinya dikatakan 99% adalah laut. Ya. Artinya dari sekian banyak provinsi, ada 19 provinsi yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Salah satunya adalah di Provinsi Kepulauan Riau ini. Nah, kita melihat Indonesia masih negara kepulauan, Bu. Belum negara maritim. Kita harus yakini itu. Mengapa saya katakan belum negara maritim? Karena kita belum bisa memanfaatkan kekayaan laut itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita belum mampu. Makanya kita masih disebut negara kepulauan terbesar di dunia. Yang letaknya sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, pulaunya lebih dari 17.504 pulau. Tapi kita belum bisa memanfaatkan. Mengapa? Karena kita belum melihat ke laut. Kalau Indonesia dikatakan 75% laut, sementara Natuna itu 99% adalah laut, mari kita menoleh, Pak. Bagaimana kita melihat laut itu sebagai sumber kehidupan? Bagaimana kita melaut itu sumber dari kekayaan kita dan kesejahteraan kita? Nah, ini belum kita lihat. Sehingga apa dinarasikan tadi dari awal tadi, saya sangat setuju. Namun perlu kita diskusikan di sini. Karena peraturan perundang-undangan, nanti Pak Wakil Bupati menyampaikan bahwa belum bisa membuat peraturan itu, membuat Kabupaten Natuna ini untuk menjadi suatu kabupaten yang memanfaatkan maritim itu sebagai sumber kesejahteraan. Itu dulu Mbak dari saya. So, nanti kita bisa diskusikan panjang lagi. Baik, dari peraturan yang ada ini belum bisa membuat Kabupaten Natuna bisa dibilang mengembangkan diri begitu. Mungkin Pak Rodial Huda ini selaku Wakil Bupati bisa menyampaikan sebenarnya apa yang kira-kira akan menjadi fokus ke depannya Pak untuk mewujudkan keinginan kita. Negara saat ini disampaikan oleh Pak Sturman belum bisa menjadi negara maritim tapi masih kepulauan. Silakan Pak Wakil. Baik, terima kasih para pemirsa RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita cerita laut, saya kasih pantun dulu satu. Bintan bergelar Pulau Hang Tuah. Suai Pak kalau orang Melayu, suai. Bintan bergelar Pulau Hang Tuah. Menunggu titah dari sang guru. Lautan itu bukanlah media pemisah, justru karena lautan itulah kita bersatu. Ya, itu dulu.
Berikutnya bahwa sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin sampaikan cara pandang kita yang kadang sedikit keliru. Natuna adalah sebuah daerah yang kalau kita sendiri memandangnya di peta Indonesia, itu kita melihat terutama dari Jakarta. Natuna itu jauh, pojok, pinggir, dan ujung, sehingga seolah-olah menjadi tidak terlalu penting. Sementara Amerika dan Cina melihat Natuna di peta Laut Cina Selatan. Ketika mereka mengambil titik Kepulauan Natuna ini, mereka tarik ring 1000 km, itu Singapura masuk, Kuala Lumpur masuk, Ho Chi Minh masuk, Bandar Seri Begawan masuk, Jakarta belum masuk, Pak. Sehingga ketika mereka perbesar ringnya menjadi 2000 km, seluruh ibu kota negara ASEAN masuk dan Natuna tengah-tengahnya. Jadi lucu kalau daerah sestrategis itu tidak kita buat maju dan bermanfaat. Itu cara Amerika dan Cina melihat Natuna, sehingga mereka sering bicara tentang Natuna. Terus Natuna itu memiliki dua hal yang diperebutkan orang sampai sanggup perang, Pak. Negara besar tuh sanggup perang untuk merebutkan dua perkara yang ada di Natuna. Apa? Energi dan pangan. Ada 30% migas Indonesia di Natuna, ada 25% perikanan Indonesia di Natuna. Ini dua hal besar yang diperebutkan orang. Kalau sampai kita tidak bisa memanfaatkan dua hal besar ini menjadi bargaining kita dengan dunia, ini kita rugi. Jadi di Bremen di Jerman itu tidak ada satupun kebun tembakau bisa menjadi pusat lelang tembakau terbesar di dunia. Masa kita punya migas dan ikan, Natuna ini nggak bisa jadi pasar migas atau pasar ikan, nggak usah dunia lah, regional saja. Itu. Dengan strategisnya daerah Natuna ini, orang bilang kenapa tidak dibangun, kan Pemda tidak urus, tidak bangun dia menjadi sebuah kabupaten yang menjadi epicentrum ekonomi baru. Nah ini baru saya ceritakan bahwa Natuna, undang-undang pemerintah daerah hari ini, Undang-Undang 23 2014, bupati itu hanya punya kewenangan di wilayahnya yang berupa daratan, Pak. Ini supaya orang tahu dulu. Natuna terdiri dari 98% laut. Sehingga bupati hanya punya kewenangan di 2% wilayah yang berupa daratan dan pulau ini. Dikurangi lagi dengan kewenangan tambang dan hutan. Jadi sudah itu dikurangi lagi dengan kewenangan tambang dan hutan. Juga pusat dan provinsi punya. Artinya hari ini ya Pak, kita nih bupati ini hanya kayak Pak RT zaman dulu aja Pak. Jadi kalau kita mau bicara membangun maritim ya agak miris, agak susah. Kecuali Natuna segera dijadikan daerah provinsi khusus atau provinsi tersendiri. Dia bisa mengelola laut 12 mil. Dia bisa menjadi sebuah otorita baru gitu. Ya, supaya menjadi epicentrum ekonomi baru. Ketika ini kita susah bicara. Tapi kita juga tidak hanya bicara tentang kewenangan untuk laut ini. Kita harus bicara bagaimana memanfaatkan pengelolaan. Tapi untuk mengelola pun sudah 3 menteri dari zaman Bu Susi, Pak Edi, Pak Treng itu menjanjikan sebelum melakukan hal-hal lain, misalnya penangkapan terukur, pernah berjanji kita harus memberdayakan dulu nelayan lokal ini. Tapi pemberdayaan itu sampai hari ini juga belum berjalan. Kami pemerintah daerah saja Pak, sudah pernah waktu tahun pertama kami untuk menganggarkan membuat rumpun yang kami janjikan masyarakat itu tidak dibolehkan oleh pusat karena itu bukan kewenangan daerah. Jadi begitu sulitnya. Kalau tidak bisa ya buat dong. Nah, jadi tidak mudah bicara pembangunan berwawasan maritim. Kita hanya punya wacana wawasan sih kita punya bahwa Natuna dengan letak strategisnya ini harusnya dia dijadikan sebuah kawasan ekonomi khusus maritim. Itu baru bisa. Jadi kelemahan kabupaten yang tidak punya laut ditutup dengan kawasan ekonomi khusus supaya Natuna ini menjadi kawasan ekonomi khusus maritim, menjadi integrated maritime business and trading. Itu baru bisa. Jadi kita tidak perlu manfaatkan alam karena hari ini termasuk petinggi-petinggi bicara tentang potensi perikanan di WPP 711 besar potensinya sampai 1 juta ton per tahun. Tapi adakah daerah yang bisa memanfaatkan itu menjadi PAD-nya? Nggak ada. Kita hanya bicara potensi saja. Kenapa? Karena tidak mudah untuk menjadikan itu uang. Tapi kalau perdagangan maritim, kalau Natuna bisa menjadi sebuah cake maritim, itu saya kasih contoh. Di Singapura, Pak.
antara Singapura dan Batam itu ada namanya Selat Phillip dulunya. Waktu saya masih menjadi pelaut zaman dulu di peta internasional namanya Phillip Strait. Tapi diam-diam Singapura bisa merubahnya di AIMO di peta British Admiralty Chart itu tanpa ribut-ribut sudah berubah menjadi Singapore Strait. Kita ribut-ribut mau bikin Laut Natuna Utara malah dieliminir kan. Sampai hari ini belum berubah di peta internasional. Saya ingin sampaikan bahwa di Selat Phillip itu ada 200-an kapal per hari yang lewat. 200-an kapal yang lewat saja Pak, tidak singgah. Dengan kapal yang lewat ini Singapura melakukan transshipment trading. Berdagang sambil berjalan seperti orang jual kacang di jalan tol. Dan dia membuat sedikit light up vessel anchorage, tempat berlabuh kapal sementara. Apa yang diperjualbelikan Singapura dengan 200 kapal itu? Satu kapal membeli 700 ton bahan bakar. Kali 200 per hari. Hitung aja duitnya, Pak. Satu kapal membeli 500 ton air tawar, kali 200 per hari. Satu kapal membeli 2 ton bahan makanan, telur, ayam, daging sapi. Kali 200 per hari. Untuk apa? Untuk mereka melanjutkan perjalanan dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa dan sebaliknya. Kalau seandainya Kepri bisa memanfaatkan 10% saja. 20 kapal saja. Berapa uang cash flow per hari. Dan mana daerah yang paling bisa memanfaatkan itu? Natuna. Kenapa? Karena 200 kapal per hari itu sebelum lewat Selat Singapura, lewat di depan Penari ini di Natuna. Karena Natuna itu Alki 1. Masa kita tidak bisa memanfaatkan itu? Singapura bisa. Tapi untuk memanfaatkan itu tidak bisa skala pemerintah daerah, Pak. Yang anggarannya tidak lagi sampai 1 triliun ini. Jadi harus kerjasama antara pusat, provinsi, dan kabupaten merancang suatu pola pembangunan yang lebih komprehensif untuk Natuna supaya dia menjadi epicentrum ekonomi baru. Jangan sampai potensi besar ini tidak bisa manfaatkan. Sedikit lagi contoh, enak nggak enak saya sampaikan saja. Hari ini dalam kenyataan Cina, Thailand, Vietnam berdasarkan berbagai data yang hanya mencuri di laut kita katanya mendapatkan uang triliunan rupiah. Dari mencuri itu, Pak. Loh, kita yang punya laut itu justru keluar uang triliunan rupiah untuk jaga laut itu. Beli kapal perang, beli kapal patroli, beli ini segala macam, bentuk ini, bentuk itu untuk jaga, keluar uang terus. Sementara yang nyuri dapat uang. Ini benda yang agak tidak masuk akal sebenarnya program yang kita lakukan. Ya, jadi terakhir, penangkapan terukur, dulu yang diribut-ributkan tentang cantrang, hari ini namanya pukat berkantong, itu mau dijalankan kembali, perjanjian dengan Kitan Layan Natuna adalah dalam rangka untuk mengganti KIA. Jadi lokasinya itu dikasih untuk mengganti tempat penangkapan ikan asing yang biasa menangkap ikan. Itulah cantrang mau ditaruh di situ, supaya lari. Tapi dalam kenyataan hari ini justru kapal-kapal itu menangkap ikan sampai masuk ke dalam wilayah penangkapan tradisional dan itu meresahkan nelayan-nelayan lokal. Ini yang harus menjadi diskusi dan perhatian kita ke depan. Terima kasih. Iya. Seperti itu kondisi Natuna, Pak Dirut. Ya, kita berbicara dari sisi media, media juga menjadi hal yang sangat penting untuk berkontribusi dalam pembangunan sebuah daerah. Nah, kalau RRI sendiri melalui berbagai platformnya, ini apa yang akan dilakukan agar seluruh masyarakat terutama yang ada di pulau-pulau ini turut merasakan keberadaan media sebagai salah satu hal yang turut berkontribusi untuk pengembangan sebuah daerah. Silakan Pak Dirut. Ya, tugas kami tentu saja adalah memediasi, membawa persoalan-persoalan tadi yang disampaikan Pak Cindra Sturman, sampaikan Pak Wabub ya. Tantangan pertama adalah bagaimana membawa Kabupaten Natuna itu menjadi daerah yang sudah mengoptimalkan potensi kemaritiman ya. Dan kedua, sampaikan Pak Wabub bahwa banyak peluang-peluang yang belum bisa kita optimalkan ya, bahwa Natuna dilewati oleh kapal dan juga banyak resources yang belum dieksploitasi. Nah, ini sesungguhnya
kalau dalam kacamata RRI adalah memediasi, dan sesungguhnya kita punya fungsi untuk mendiseminasikan ke publik, membawa persoalan-persoalan ini ke pusat, ke daerah, ke masyarakat sini, membangun kesadaran supaya persoalan ini menjadi mengkristal, ya, dan menjadi opini yang harus kemudian direspon oleh berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, bahwa kita perlu kolaborasi, perlu investasi untuk mengeksploitasi peluang ini, gitu ya. Nah, kami di RRI itu punya kebijakan bahwa kehadiran RRI pertama adalah satu adalah mendorong adanya pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah melalui potensi kreatif yang ada. Kemudian kita juga punya keharusan untuk hadir di memprioritaskan informasi di daerah 3T, ya. Natuna termasuk daerah 3T. Dan berikutnya adalah bagaimana sesungguhnya kita ini bisa mengoptimalkan peran radio, ya. RRI ini radio yang berdiri sejak lama, radionya Republik, dan kita ini hadir di daerah 3T, ya, dan berdasarkan penelitian BPS tahun lalu itu mengatakan bahwa di Natuna itu ada sekitar hampir 14% penduduknya itu adalah para pendengar radio, dan mayoritas itu adalah mendengarkan RRI, ya. Tadi Pak Wabub sudah menyampaikan bahwa kita ini ada 150 pulau, ya, dan ada 27 pulau yang penduduk kita ada di 27 pulau itu sebar sana. Nah, ini kita sadar sekali dan kita ingin menghadirkan informasi, memperkuat kesadaran ini, ya. Makanya kami ada Seran Pro 3 dan saya harap ini isu-isu yang disampaikan dalam diskusi, disampaikan Pak Jenderal, kemudian Pak Wabub ini bisa tersampaikan secara nasional, ya. Kita punya RRI Co ID, berita online, ya. Dan semoga isu ini didengar tentu saja. Dan intinya kami berharap Pak Wabub supaya RRI ini bisa dioptimalkan menjadi corong, ya, corong pemerintahan di sini dan masyarakat, ya. Karena kelebihan radio itu adalah sifatnya yang lokal. Dia bisa menggali isu lokal dengan menghadirkan seperti ini dan langsung bisa dinikmati, melibatkan diskusi dengan secara lokal, tetapi kemudian efeknya bisa ke secara nasional. Nah, ini mohon dioptimalkan untuk memang kita harus mendesak ini supaya pemerintah itu mungkin mendengar isu dan bisa ini harus dibuka matanya, dibuka kesadaran bahwa ini penting sekali untuk segera dijadikan prioritas untuk pembangunan, untuk percepatan pembangunan. Bukan hanya di Natuna, tetapi sesungguhnya kita adalah negara kepulauan yang kita ingin memperkuat potensi kemaritiman sebagaimana yang disebutkan Pak Jenderal tadi. Dan dalam hal ini kita ini RRI, kita bagian dari supervisi Komisi 1. Nah, ini kami mohon juga support dari Pak Jenderal Sturman supaya bisa mendorong RRI, bisa melengkapi RRI, mensupport RRI supaya bisa mengoptimalkan peran ini dalam mengkatalisasi isu yang ada di Kabupaten Natuna ini. Iya, itu kalau dari sisi media begitu ya, peran RRI. Dan saya kembali ke Pak Sturman ini dari Komisi 1. Ini kan juga membidangi pertahanan begitu Pak, ya. Ya, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, Pak Wakil Bupati tadi, bahwa untuk mengembangkan Kabupaten Natuna ini, ya kembali lagi bahwa ada peraturan-peraturan yang bisa dibilang mungkin seperti menjadi RT zaman dulu begitu tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil, ya, terkait dengan peraturan-peraturan yang membatasi Bupati ini hanya mempunyai kuasa begitu bisa dibilang di daratan. Itu pun dikurangi dengan tambang dan hutan. Ya, kalau dari Komisi 1 sendiri melihatnya seperti apa? Karena ini dipegang provinsi Pak yang punya kuasa. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami Komisi 1 itu sebenarnya mitra kerja kami lebih cenderung pada pertahanan, keamanan, pertahanan, Kemhan, dan TNI. Sehingga kami lebih melihat dari perspektif seperti itu.
Tapi kalau kita kembali ke judul kita hari ini, membangun Natuna dengan konsep pembangunan yang berwawasan maritim, nggak cukup cuma bupati dan kawan-kawan di sini. Ini nggak punya kewenangan apa-apa. Bayangkan tadi betapa mirisnya tadi Pak Bupati mengatakan cuma sekian persen toh. Pemerintah pusat yang melalui Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa kawasan perbatasan itu termasuk Natuna ini adalah kawasan yang strategis, kawasan strategis nasional. Artinya apa? Pemerintah bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, kesejahteraan di semua wilayah perbatasan. That's the point. Jadi nggak bisa pemerintah, nggak bisa bupati cuma, no, impossible. Karena nggak mungkin anggaran dari kabupaten itu bisa membangun negara yang provinsi atau kabupaten yang besar begini, nggak bisa. Nah, konsep ini harus disamakan. Membangun daerah harus ada campur tangan pemerintah pusat. Apalagi PAD-nya baru sangat terbatas. Oleh karena itu, walaupun misalnya kewenangan dari Kabupaten Natuna ini katakanlah cuma sekian persen wilayah darat itu, tetapi pemerintah provinsi, pemerintah pusat harus ikut terlibat langsung. Apalagi Natuna ini adalah negara termasuk 3T. Terdepan, terbelakang, terpencil, terapa lagi Pak? Terluar, apa lagi? Terabaikan, jangan. Jangan Dede sering tersinggung Pak Bupati kalau begini. Nah ini penting buat kita sekalian Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat ini, impossible. Hanya seorang bupati dan wakil bupati. Walaupun boleh coba gagah begini. Tapi nggak bisa membangun Natuna itu seperti itu. Nah yang kedua, kita dari perspektif RRI. Mitra kami adalah RRI, TVRI, dan lain sebagainya. Nah saya sudah berkali-kali dengan di rapat Komisi 1. Agar seluruh wilayah NKRI ini tidak ada satu jengkal pun yang tidak bisa, yang tidak mampu menerima siaran radio RRI. Tidak boleh. Harus semua menerima. Dan ini menjadi bagian untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan peradaban, meningkatkan kebudayaan untuk bisa maju melalui RRI ini. Jadi nggak bisa lagi. Jangan pula kita mendengarkan siaran-siaran dari nun jauh di sana, dari negeri seberang. Nah itu tak bagus. Nah saya minta kepada Pak Dirut, ajukan lagi. Semua wilayah kita nggak ada yang terbuka, terpotong, atau blank area untuk RRI. Dan terakhir, untuk seperti ini, pemahaman tentang kemaritiman tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. RRI bertanggung jawab untuk menginformasikan agar seluruh masyarakat di seluruh wilayah NKRI ini mampu mengerti apa itu. Karena ada 19 provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. 19 provinsi itu ada 40 kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Natuna ini. Demikian, Mbak. Iya. Semua harus menerima siaran RRI, masyarakat yang ada di pulau. Tapi untuk wilayah Kabupaten Natuna ini ternyata belum semuanya, Pak. Masih ada masyarakat kita di pulau-pulau yang belum bisa menjangkau siaran RRI, khususnya RRI Ranai. Saya nanti juga akan ke Pak Wakil. Ini tujuan dari pembangunan ini tentunya akan berakhir kepada kesejahteraan masyarakat. Seperti apa, pembangunan seperti apa dalam perspektif kemaritiman yang dipandang ideal untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Natuna. Kita jeda sejenak Pak, nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Hey kamu yang di sana, aku yang kau rasa tak ada lagi dendam dan tak ada lagi luka. Pulau sore rindu cinta, bintang-bintang bertaburan. Malam yang indah, pasir putih, aku di sini.
teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Anda masih bersama kami dalam siaran langsung dialog luar studio Radio Republik Indonesia Ranai. Ya, saudara pendengar, kita masih bersama dalam dialog publik dengan topik Natuna dalam konsep pembangunan berwawasan kemaritiman. Ada Pak Sturman dari Komisi 1, anggota Komisi 1 DPR RI, kemudian Pak Rodial Huda, Wakil Bupati Natuna, dan juga Pak I. Hendrasmo, Direktur Utama LPP RRI. Dan nanti setelah ini kami juga membuka interaktif untuk yang ingin bergabung, terutama untuk para audiens yang hadir, yang ingin memberikan pertanyaannya. Silakan, saya ke Pak Wakil dulu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Pak, pembangunan dalam perspektif kemaritiman seperti apa sih yang dipandang ideal untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Natuna, Pak? Baik, yang ideal pembangunan maritim itu memang belum ada demplot percontohannya. Jadi belum ada satupun kabupaten di negeri ini yang betul-betul mendapat hasil dari laut itu. Belum ada. Saya ingin sampaikan bahwa Natuna ini, kalau dibilang tadi ada yang bilang T itu terabaikan, tidak juga. Ya, karena kita dapat DAU kecil, Pak, karena yang dihitung hanya daratannya. Kalau undang-undang kepulauan disahkan, laut akan dihitung sebagai wilayah DAU, itu baru besar kita dapat. Ya, kita dapat DBH walaupun kecil. Terus kita ada DAK, itu juga lumayan besar, meningkat terus setiap tahun. Tetapi itu tidak cukup memadai untuk membangun Natuna kalau mau dijadikan dia sebuah kawasan ekonomi karena punya potensi itu. Jadi rugi kalau kita tidak memanfaatkan potensi itu untuk menjadi kesejahteraan bangsa kita. Saya Pak agak sedikit panjang nyampe bahwa Natuna ini sudah pernah ada 3 golden moment yang hilang. Satu pada tahun 80, Pak Solihin GP itu sudah membuat program Gersantuh namanya. Pembangunan Gerakan Nusantara Utuh untuk meramaikan daerah perbatasan dengan mendatangkan ribuan transmigrasi ke sini. Berjalan puluhan tahun, ternyata program itu tidak secara signifikan mengangkat ekonomi sebuah wilayah. Dulu kita gurau-gurau. Dulu kita berharap dengan datangnya transmigrasi itu orang Natuna ketularan rajinnya orang Jawa. Tapi dalam kenyataan justru orang Jawa itu ketularan santainya kami di Natuna. Itu hilang. Satu momen yang hilang. Kedua, pada tahun 96, Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres 71 tentang pembangunan Natuna BP3N, Badan Pengelolaan Pembangunan Pulau Natuna, mau menjadi sebuah kawasan otorita yang lebih bagus daripada Batam. Karena 98 reformasi ini juga hilang. Kepresnya masih ada, Pak. Master plan yang dibuat oleh Pak Habibie bertahun-tahun merancangnya itu sudah masih ada di lantai 11 di gedung BPPT. Mungkin ini bisa dihidupkan lagi karena udah mati suri. Ketiga, pada Juni 2016 Presiden Jokowi waktu Latgab di sini menyampaikan bahwa Natuna itu harus dibangun pada 5 pilar. Kelautan perikanan, pariwisata, migas, pertahanan keamanan dan lingkungan hidup. 5 pilar ini sampai hari ini juga tidak ada aturan
regulasi secara komprehensif yang bisa memaksa berbagai lembaga kementerian untuk mengeroyok membangun Natuna secara menyeluruh. Sehingga hari ini jalan terpisah-terpisah secara sektoral. Padahal kita membutuhkan yang lebih komprehensif, terpadu, supaya Natuna bisa menjadi satu kawasan untuk apa gitu. Dan kami dengan Pak Bupati sering menyampaikan dengan 5 pilar ini sebenarnya yang paling pas untuk menjadi contoh membangun Natuna adalah Hawaii. Ya, Hawaii itu memadukan pembangunan perikanan, pariwisata, dan militer. Dan karakter daerahnya mirip di sini. Ya, jadi saling menunjang antara pertahanan, kelautan perikanan, dan pariwisata. Itulah Hawaii. Dan itu bisa menjadi contoh. Kita bisa menjadi sister city di sana. Kalau kita tidak ada konsep yang lain. Tapi ini bisa dicontoh. Dan Natuna bisa menjadi namanya kawasan ekonomi baru. Namanya Cinta Bersemi, Pak. Kawasan ekonomi khusus maritim Cinta Bersemi. Melankolis kedengarnya. Kenapa Cinta Bersemi? Karena kita harus menjadi pusat perdagangan antara Cina di utara. Cina, Korea, Jepang, Taiwan. Itu di Cina. Terus ada Ta di tenggaranya. Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja. Itu Cinta. Terus Bernya. Ada Brunei, Sarawak, Filipina. Terus ada MIA, ada Malaysia, Singapura, Indonesia. Kita harus menjadi hub perdagangan maritim di kawasan ini. Tapi dikonsep bersama oleh pusat, provinsi, dan kabupaten. Tidak bisa sendiri. Dan anggarannya juga dikeroyok. Baru nanti orang Natuna, nelayannya bisa harga ikannya meningkat karena menjadi pasar internasional, diekspor. Hari ini dengan keadaan kami di Natuna, kita ingin meningkatkan kemakmuran nelayan dan petani. Tetapi harga jual nelayan dan petani tidak besar. Tidak sebebas seperti orang jual kain baju di toko kan bisa bebas-bebas. Nelayan tidak, harus jualnya segini-segini. Ketika dia bisa dijual negeri, Natuna memiliki International Fishery Airport misalnya. Punya bandara internasional perikanan. Setiap pagi ikan segar itu diantar dengan pesawat kargo ke Singapura, ke Hong Kong. Setiap hari yang segar yang mahalnya, nanti setiap minggu diantar dengan kapal frozen, baru ikan di Natuna ini bisa terangkat, nelayan terangkat. Tapi apa? Pemberdayaan nelayan lokal itu penting. Nah, belum lagi, sedikit lagi. Harus saya yang lebih banyak bicara ini karena saya orang Natuna dan ini forum karena kita bisa curhat lebih banyak RRI ya. Jadi kalau dibatasi nggak sampai nanti. Ada satu hal kadang-kadang misalnya Pak Jenderal, Pak Rudial itu jaga itu Natuna tuh. Jangan sampai kita, kalau perlu kita perang sama negara tetangga itu. Jaga kedaulatan kita. Enggak, Pak. Kami nggak akan perang dengan negara tetangga. Karena itu saudara kami semua dulu. Satu kerajaan. Kita tidak boleh menjadikan negara tetangga sebagai alasan kenapa kita tidak maju. Jadi kami ingin sampaikan bahwa negara tetangga tidak pernah membodohi kita. Dia hanya memanfaatkan kebodohan kita. Kenapa? Karena selama ini pemerintah kita agak alpa mencerdaskan kehidupan bangsanya di laut dan perbatasan. Jadi harusnya Pak Bupati dan saya ini menjadi bupati di Natuna ini harus skalanya 2 level ahead. Harus skala presiden karena tetangganya Ho Chi Minh, Bolkiah, Bejeli, Anwar Ibrahim. Sehingga ini harus skala itu. Tapi dalam kenyataan berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia hanya membuka jurusan untuk mencerdaskan orang di darat yang hanya 1/3 wilayah kita. Sementara ilmu-ilmu perguruan tinggi untuk mencerdaskan orang di wilayah laut dan perbatasan yang merupakan 2/3 wilayah kita tuh hampir tidak ada. Saya kasih sedikit contoh, apa ilmu yang kami butuhkan untuk daerah-daerah membangun seperti ini, supaya kami bisa maju. Satu, insinyur Hapenbedreh namanya, insinyur sipil basah untuk ahli bangunan di atas air. Seperti di Delft Belanda, bagaimana membuat rawa-rawa Rotterdam menjadi sebuah kota. Itu insinyur sipil basah. Bagaimana membuat pemecah ombak. Kita buat pemecah ombak kayak batu miring di darat. Sekali kena ombak roboh semua. Belanda buat mercusuar, Pak, dari tahun 1789 berdiri tegak di berbagai pulau terluar sampai hari ini. Kita buat mercusuar 20 tahun roboh pakai rangka besi. Kenapa? Sipil kering kita pakai. Itu satu ilmu yang kita butuhkan. Dan yang paling lagi penting untuk orang kepulauan adalah hukum maritim, Pak. Kita di-endorse oleh UN Clause, hukum laut internasional sebagai negara kepulauan terbesar. Tapi sampai hari ini nggak ada satupun fakultas hukum laut di negeri kita. Bagaimana kita mau berunding dengan orang? Bagaimana kita mau bernegosiasi dengan orang? Yang agak lucu-lucu ini. Kita hari ini operasi.
Kalau mau sembuh, minum jeli gamat. Beli jeli gamat sangat mahal dari Malaysia. Kalau yang umur-umur udah kayak saya 56 ke atas, udah nggak terlalu kuat, kan perlu obat kuat. Beli Viagra, dibuat di Viagra di Miami, Amerika. Tapi surgosum, rumput laut, dan kuda lautnya dari Natuna ini, Pak. Kenapa? Karena tidak ada satupun jurusan marine pharmaceutical, farmasi laut di negeri kita ini. Kita cuma ada farmasi jamu sama farmasi kimia. Terus tahun 52, sabar. Tahun 52 Bung Karno sudah keliling di Kepulauan Riau dengan pesawat Catalina yang turun di air. Sampai hari ini sudah 60 tahun lebih. Teknologi itu bukannya berkembang, malah hilang. Kenapa? Karena kita terkungkung dengan Airbus dan Boeing. Harus buat bandara di darat. Teknologi itu hilang. Karena tidak ada satupun jurusan maritime aviation di negeri kita ini. Ini jurusan-jurusan yang kami orang pulau butuhkan. Untuk bagaimana mengembangkan daerahnya. Ya, sehingga kita tidak lagi dimanfaatkan oleh orang-orang itu. Dia tidak membodohi kita, dia hanya memanfaatkan kebodohan kelemahan kita. Jadi kita harus bangkit juga, bukan hanya uang dan pola, tetapi bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa di perbatasan ini, Pak. Kami juga membutuhkan itu. Kami sedang mengurus pembangunan sebuah politeknik maritim di Natuna. Ya, kami memberikan beasiswa, bukan mendapatkan beasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk anak-anak Natuna yang tidak mampu. Kami tidak punya uang, tapi kami dapat banyak beasiswa. Pak Bupati kesana kemari dengan saya mencari beasiswa untuk SDM itu. Kenapa? Karena Natuna banyak sumber daya alam. Ketika sumber daya manusianya nggak memadai, sumber daya alam ini nggak ada gunanya juga. Dan ada daerah yang tidak punya sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya memadai, dia juga bisa maju. Dan kami berharap dengan Pak Bupati, ketika di masa berikutnya, Natuna sudah memiliki SDM yang memadai, maka sumber daya alam ini bisa dikelola oleh mereka, sehingga dia akan lebih maju daripada kami hadir hari ini. Dan RRI terakhir, perkuat gelombangnya bisa juga suatu, karena kalau saya ikut Pak Ab ini mancing, Pak. Yang terdengar bukan RRI, Pak, tapi siaran Vietnam, siaran Cina, siaran Malaysia gitu. Kenapa? Karena RRI ini FM, dia pendek sedikit aja 4 mil sudah kita tidak dengar lagi lagu-lagunya. Kita mau buka puasa terpaksa dengar Terengganu Malaysia di laut. Tuh, terima kasih. Iya, baik, sekarang kita beri kesempatan Pak untuk audiens yang mungkin sudah tidak sabar lagi ingin memberikan pertanyaannya. Yang ingin bertanya silakan. Iya, sudah ada. Mahasiswa STAI Natuna. Silakan perkenalkan namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, izin Pak. Perkenalkan, nama saya Roza Saputra dari mahasiswa STAI Natuna dan juga dari BEM STAI Natuna atau DEMA. Nah, pertanyaan saya singkat saja Pak. Saya ingin menanyakan bagaimana dukungan dari provinsi atau pusat terkait pemekaran provinsi Natuna Anambas nih Pak. Bagaimana dukungan dari provinsi atau pusat? Nah, itu saja Pak. Nanya sama siapa? Nanya sama Bapak Iya. Pak Jenderal. Satu ya. Ya. Karena dengan dukungan dari pusat dan mekarnya Provinsi Natuna Anambas, nah bisa pemerintah Natuna lebih luasa untuk menguasai memberi aturan-aturan yang berada di Laut Natuna ini, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Pak. Ya. Untuk satu. Tampung dulu, tampung. Lagi, ya. Baik, satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna. Saya bagi pantun dulu untuk kedua tamu kita dari pusat. Lebat sungguh daun jelatang, tumbuhnya suai Pak. Lebat sungguh daun jelatang, tumbuhnya dekat tepi paya. Kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Natuna. Jadi harapan kami kepada kedua tamu kami ini, terutama Pak Jenderal, Ketua Komisi 1, pertanyaan saya satu saja, apa yang Bapak inginkan dengan Natuna ini ke depannya? Kemudian untuk kita RRI, kearifan lokal mohon tetap kita jaga, kita perhatikan. Acara kita tadi jam 3 masuk asar, karena kita orang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, tetap harus kita ikuti yang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, dari Aliansi Nelayan Natuna ya, kita akan kita
Oh baik, satu lagi. Boleh bonus dari Pak Wakil. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wakil. Ini kita maritim tapi nelayan tidak dikasih bicara gitu. Seharusnya prioritas Pak. Yes. Saya hanya mau sampaikan singkat aja karena waktu kita terbatas juga kawan-kawan mungkin banyak bertanya gitu. Kepada Pak Jenderal Komisi 1 DPR RI kami sampaikan Pak, ini keluhan nelayan kita selama ini Pak. Pertama itu kapal ikan asing itu masih sangat merajalela di Laut Natuna Pak. Itu tampak sangat minim sekali penindakan dari kapal-kapal patroli kita gitu. Nah ini berdampak terhadap nelayan kita Pak. Hasil tangkapan menurun, kemudian nelayan kita eksodus Pak. Kita malah menangkap ke negeri orang sekarang ini Pak, ke Malaysia. Jadi ini kami sampaikan ke Bapak supaya ini bisa ditindaklanjuti gitu. Nah nelayan kita itu ditangkap juga di Malaysia itu Pak, karena dianggap mencuri ikan di negara mereka gitu. Yang kedua Pak, ini Pak nanti Bapak sampaikan juga itu. Mungkin Pak Wabub juga setuju. Penangkapan terukur itu sangat merugikan nelayan kita Natuna ini Pak gitu. Nah ini mohon Pak, ini kebijakan ini ditinjau kembali. Nanti Bapak ketemu Pak Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini aspirasi kami ini udah lama Pak, menolak penangkapan terukur ini gitu. Karena penangkapan terukur ini sangat merugikan nelayan kecil kami Pak gitu. Faktanya sekarang Pak, kami dibatasi hanya menangkap sampai 12 mil Pak. Ini aturan sudah berlaku. Di daerah lain itu kapal-kapal di bawah 30 gross ton itu keluar dari 12 mil sudah ditangkap oleh PSDKP gitu. Nah ini tidak lama lagi di Natuna juga akan diberlakukan gitu. Nah kalau nelayan Natuna mau boleh lebih dari 12 mil, kami harus mengurus izin ke Jakarta, ke pusat gitu. Nah ini merupakan kebijakan yang sangat tidak berpihak kepada nelayan Natuna. Jadi kami mohon kepada Bapak, tolong ditinjau lagi kebijakan ini. Mungkin nanti Bapak bisa sampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Sturman. Karena ini ada 3 pertanyaan dan waktu kita juga tidak banyak lagi. Mungkin bisa singkat, jelas, dan padat Pak. Iya, pertama saya mendengarkan dengan seksama apa yang dipertanyakan oleh teman-teman dari BEM tadi. Kemudian dari Pak Saputra, Pak Saputra yang kedua ya, KNPI, Pak Haryadi, dan terakhir dari nelayan. Ini menjadi fokus of interest Komisi 1 Pak. Tapi kalau untuk bagaimana memberdayakan nelayan, saya harus berkonsultasi dulu dengan teman-teman di Komisi 4. Karena mereka lah yang harus tahu persis. Kami juga menyampaikan waktu kita datang ke Laut Natuna Utara pada saat ribut-ribut dengan banyak kapal-kapal Cina di sana, kita sudah menyampaikan kepada TNI Angkatan Laut dan kepada Bakamla untuk hadir di laut setiap saat. Yang kedua, untuk keamanan itu tidak cukup hadir saja meningkatkan kesejahteraan nelayan. Nelayan pun harus diberdayakan. Nelayan ini punya kapal-kapal yang sangat terbatas yang bobotnya 30 GT yang tidak mungkin bisa sampai ke Laut Natuna Utara pada musim utara. Nah ini perlu kita samakan. Dan saya Pak yang dari nelayan tadi sudah kami sudah menyampaikan waktu kami datang dengan Ketua Komisi 1 kemarin sudah menyampaikan itu kepada pemerintah agar nelayan-nelayan di Natuna ini harus diberdayakan. Karena tidak mungkin rakyat ini bisa sejahtera kalau nasibnya tidak diperhatikan. Ada 2, dulu kita waktu zaman-zaman Orde Baru, kita fokus kita adalah bagaimana security approach di daerah perbatasan. Keamanan dulu. Tapi sekarang kita harus melihat dari prosperity approach. Faktor kesejahteraan itu merupakan poin utama agar keamanan terjaga. Nah ini harus kita samakan persepsi. Itu yang pertama. Yang kedua dari Abang Beng tadi, bagaimana Provinsi Natuna dan Anambas. Justru saya baru dengar nih ada Provinsi Natuna dan Anambas nih. Usulan Pak, usulannya belum, saya di Badan Legislasi, tapi saya belum pernah mendengar usulan itu. Kalau lewat Komisi 2 yang berkaitan dengan itu, monggo. Tapi saya di sebagian Badan Legislasi belum mendengar. Kalau memang itu menjadi point of interest dari teman-teman di sini, hanya membuat undang-undang provinsi supaya bisa berdaya, saya kira kita harus mengkaji lebih dalam lagi. Karena untuk membuat provinsi itu banyak persyaratan yang harus dipenuhi dari setiap daerah itu. Itu peraturan di Komisi 2 dengan Kementerian Dalam Negeri.
Sehingga kami di Komisi 1 apapun yang menjadi keluhan, baik itu para nelayan, baik itu pada para masyarakat di sini, kami dari Komisi 1 akan menyampaikan itu dari perspektif dari tugas kami dan mitra kerja kami yang ada di Komisi 1. Antara lain Kementerian Luar Negeri, Kominfo, RRI, TVRI, dan yang lainnya Kemhan dan TNI. Demikian ya. Ibu. Pak Wakil ingin menambahkan Pak pertanyaan dari audiens? Terkait dengan sudah. Ya, ke saya aja kayaknya. Nanti kalau kurang-kurang ini Pak, tulis saja Pak, biar saya bisa masukkan ke data. Kalau ini kan belum tentu Komisi 1 dengarkan ini hari ini. Belum tentu kan? Yang dengarkan, yang pasti dengarkan acara ini hari ini adalah cuma saya sendiri Komisi 1. Yang lainnya enggak tahu saya. Iya. Ya. Jadi mohon ditulis, dan saya juga nggak yakin kalau Ketua Komisi 1 dengarkan ini atau pemerintah yang lain. Kalau pemerintahan paling Pak Endrasmus saja yang mendengarkan hari ini. Baik. Dan Pak Bupati. Iya. Tadi sepertinya masih ada satu lagi yang ingin bertanya dari pemerhati RRI. Tambah waktunya. Rakyat. Ya. Dewas yang minta. Sudah cukup? Ya. Baik, sepertinya dari audiens kita cukup pertanyaannya, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi Pak, bagaimana kita bisa mewujudkan Kabupaten Natuna khususnya ini bisa menjadi kawasan ekonomi khusus cinta bersemi, begitu Pak Wakil ya. Baik, ini sepertinya closing statement ini dari Komisi 1. Mungkin apa dukungan yang akan diberikan untuk Natuna, Pak? Ya, terima kasih Bu. Saya Sturman Panjaitan, anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, mewakili masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Mendengarkan dengan seksama apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, aspirasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya sore hari ini di Kabupaten Natuna. Menjadi masyarakat, menjadi kabupaten yang sukses dari segi maritim kita sampaikan. Yang kedua, kami ingin juga RRI hadir di seluruh wilayah negara kita ini, termasuk khususnya di Natuna. Jangan lagi Bupati menyampaikan kalau sedang mancing dia hanya mendengarkan dari Trengganu sana itu. Apakah mancing ikan atau mancing emosi, kita juga harus cek dulu. Karena pancing-memancing ini banyak sekarang, Pak Dirut. Jadi kita harus hati-hati dengan pancing-memancing dari Pak Wakil Bupati ini. Tapi saya berharap dari RRI harus segera. Kalau ini sudah disampaikan oleh masyarakat, apa lagi yang ditunggu? Kalau bukan sekarang, kapan lagi Bu? Kalau bukan Pak Endrasmo, siapa lagi yang akan merubah itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sturman. Dari Pak Wakil ini, silakan Pak. Pasti closing statement saya pasti panjang ini, tidak pendek. Satu, bahwa Natuna memang harus dibangun secara komprehensif kalau dia mau bermanfaat migas dan perikanannya itu. Ya. Dan untuk orang Natuna, saya sampaikan memang perjuangan sebuah provinsi seperti yang disampaikan oleh beliau melalui tahapan-tahapan itu memang bisa panjang. Tapi bisa juga cepat kalau memang dukungan dari pusatnya juga cepat. Dan ada satu jalur lagi yang kita bisa lihat sebenarnya ketika itu top down. Ketika pemerintah menganggap ini daerah strategis nasional, maka status eselonisasi harus ditingkatkan. Saya yakin dari indikasi-indikasi yang diberikan oleh pertahanan, bahwa Natuna itu tidak cukup hanya dibangun pertahanan, tetapi ketahanan, Ipolexos Budhankam secara komprehensif. Dan kita lihat hari ini Angkatan Laut sudah bintang 1 Pak di Natuna. Dan Guspurla. Satuan TNI pertahanan itu sangat banyak di Natuna. Tahun depan kelihatannya TNI AU-nya juga bintang 1. Biasanya kalau TNI-nya itu sudah pada bintang, kepala daerahnya itu nggak bupati lagi Pak, gubernur biasanya. Ya. Jadi bisa ada jalur ke arah sana yang lebih shortcut untuk itu. Sehingga tapi mungkin Pak Jenderal tadi bilang mancing-mancing apa? Emosi, enggak Pak. Kami bicara itu orang Melayu itu enggak sampai terlalu anu lah. Dia pun kalau protes pasti pakai pantun-pantun saja Pak. Ya. Jadi saya mau kasih satu pantun untuk jaminan kepada Pak Jenderal dan Pak Dirut. Negara kita negara kepulauan. Dinamakan juga Ibu Pertiwi. Walaupun agak susah hidup di perbatasan, tapi NKRI itu sudah harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Pak Dirut ini, bagaimana agar di Kabupaten Natuna ini semua masyarakatnya bisa Pak memonitor RRI? Ya, khususnya ini di beberapa pulau Pak, seperti Pulau Laut. Ya, pertama-tama adalah tugas kami, sebagaimana tadi sudah disampaikan concern Pak Jenderal sebagai wakil rakyat, Pak Wabub, ya, soal peluang-peluang yang belum bisa dioptimalkan, tugas dan juga aspirasi dari audiens tadi, bahwa kami RRI, tugas kami adalah menghadirkan aspirasi tadi. Pertama adalah menghadirkan aspirasi tadi, dua adalah mendorong kesadaran bersama supaya ini bisa mendesak, ya, supaya bisa mempercepat mewujudkan concern tadi, ya. Ini sebetulnya kami mendorong supaya semua pihak bekerja sama. Makanya kita ini sebetulnya di Kepri ini yang tadi sebetulnya isu soal kemaritiman itu bukan hanya di Natuna saja, tetapi adalah Kepri, ya. Kita punya RRI Batam, punya RRI Tanjung Pinang, ya, dan juga RRI Ranai. Maka saya mohon, ini kebetulan ada semua di sini, supaya kita ini bisa mungkin lebih intens menggelar siaran bersama, mengangkat isu-isu kemaritiman ini, ya. Kita ada hal-hal aspirasi kemaritiman yang perlu direspon. Nah ini yang perlu dan juga mungkin bekerjasama dengan Pro 3 di Jakarta supaya bisa mengundang elit-elit di Jakarta, karena ini kan perlu tadi kita bicara dengan tokoh-tokoh di provinsi, di kabupaten dan pusat supaya ini mendorong bagaimana terciptanya ini, ya. Mohon RRI dimanfaatkan, dan terkait secara teknis, ya, ini tentu ini kita menunggu support dari Pak Jenderal, ya. Pak Jenderal ini yang terus menyuarakan kami supaya infrastruktur RRI itu diperkuat, ya, dan juga sesungguhnya terkait hal-hal concern tadi itu Pak Jenderal juga punya ruang untuk memperjuangkan di parlemen, saya kira. Tapi intinya kita perlu kerjasama. RRI silakan dimanfaatkan untuk mengartikulasikan isu ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirut. Terima kasih Pak Maijen TNI Marinir Purnawirawan Sturman Panjaitan, anggota Komisi 1 DPR RI, Pak Wakil Bupati Natuna, Pak Rodial Huda, terima kasih sudah hadir bersama kami, dan juga Pak Ihan Rasmon, Direktur Utama LPP RRI. Dan terima kasih juga untuk pendengar serta hadirin dan tamu undangan. Demikian perbincangan kita dalam dialog publik kali ini dengan tema Natuna dalam konsep pembangunan berwawasan kemaritiman. Kita berjumpa lagi di lain waktu dengan topik lainnya. Selamat sore dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan melalui RRI Playgo dan serta yang hadir semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran langsung dialog luar studio Radio Republik Indonesia Ranai. Sampai jumpa.